Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa dan masih di kantor Kejaksaan Negeri Pagaralam bersama saya Rian Gumai dan saya Zafira. Pemirsa, pastinya kita mengangkat tema yaitu sinergitas antara bidang tindak pidana umum dan juga pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Ya. Dan kita langsung saja pemirsa berkenalan juga dengan dua narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Jody Atma NCSH, ini selaku Kasih Tindak Pidana Umum. Assalamualaikum Pak Jody. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Kita langsung berkenalan juga Rian. Ini di sebelah Pak Jody ada Pak Agung Firmansyah SH selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Assalamualaikum Pak Agung. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Kota Pagaralam ini caknya subur-subur nih Rian. Subur-subur. Iya, sama cak tanamannya subur-subur ya. Pak Endi ini mungkin orang melihatnya seperti style anak pemain band gitu ya. Iya. Pak Jody ya. Nah, kita akan langsung saja menanya pastinya terkait dengan bidang-bidangnya. Nah, kita ke Pak Jody terlebih dahulu. Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Bisa dijelaskan Pak ke pemirsa di rumah itu tugas dan fungsi serta wewenang selaku Kasih Pidum seperti apa? Oke, baik. Mungkin saya jelaskan dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tugas kami adalah sebagian besar adalah sebagai jaksa penuntut umum, yaitu memulai proses dari tahap pra penuntutan, tahap persidangan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan dari hakim, di mana berkaitan dengan tindak pidana umum. Tindak pidana umum ini sendiri adalah tindak pidana yang umumnya ditangani oleh pihak kepolisian, kemudian dilimpahkan ke kami selaku jaksa penuntut umum sebagaimana diamatkan oleh undang-undang. Jadi fungsinya seperti tadi ya, menerima pelimpahan dari teman-teman penyidik kepolisian, melakukan pra penuntutan sampai dengan eksekusi dikawal seperti itu. Tapi untuk sekarang sidang sudah online, sudah offline atau masih online? Untuk di Pagaralam sendiri alhamdulillah sekarang sudah offline. Semuanya sudah offline ya Pak? Di beberapa tempat tertentu di Sumatera Selatan setahu saya masih ada beberapa yang online. Tapi di Kota Pagaralam? Khusus di Pagaralam udah offline. Sudah offline ya. Ada mengalami kendala nggak Pak dalam proses persidangan ini? Sejauh ini tidak ada kendala-kendala yang berarti ya, tapi mungkin lebih ke karena memang kontur dari Pagaralam ini sendiri lumayan luas dan berbukit-bukit, juga mengenai letak geografis mungkin. Ya, letak geografis. Kemudian juga dari daerah-daerah yang agak sedikit terpencil ya. Jadi pada saat kita membutuhkan saksi-saksi yang sedikit jauh, kendalanya mungkin itu. Oke, baik. Pak Jody juga pastinya tidak berdiri sendiri ya Pak, di Pidum ada pasti tim-tim. Nah, bagaimana Pak bisa dijelaskan juga ke pemirsa di rumah struktur organisasi yang ada di bidangnya? Kalau di bidang saya sendiri itu saya ada dua kasubsi, yaitu kasubsi pra penuntutan dan penuntutan. Untuk kasubsi pra penuntutan saya saat ini tidak ada yang menjabat karena memang lagi kosong. Untuk kasubsi penuntutan dan eksekusi ada Ibu Tan Sukanawa, itu di mana proses penanganan perkara nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu ke Ibu Tansu, kemudian baru ke saya selaku Kasih Pidum. Dalam pelaksanaannya sendiri, setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seluruh perkara di bidang tindak pidana umum, penanganannya akan kita turunkan ke kasubsi penuntutan, di mana nanti dia akan bekerja sama dengan jaksa-jaksa yang menangani perkara, baik itu terhadap perkaranya sendiri maupun terhadap institusi ataupun pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti itu sendiri. Baik. Banyak ternyata ya bagiannya yang itu kerja tim untuk ya proses penegakan hukum sendiri. Tadi ada yang kosong, tapi tidak akan menghambat juga ya Pak proses dari Pidum sendiri? Tidak, untuk penanganan perkara sendiri tidak akan menghambat karena memang kita sudah terlatih lah mungkin fungsi dari penuntutan tadi ya kan sampai dengan eksekusi. Kita mau mencoba ke eksekusi nih ya. Ini juga ada kaitannya dengan kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan begitu Pak Agung, ya. Bagaimana nih tugas dan fungsinya nih Pak Kasih? Sebenarnya tugas dan fungsi kasih barang bukti dan rampasan ini mensupport dua bidang. Dalam hal ini bidang tindak pidana umum dan bidang tindak pidana khusus. Jadi pada dasarnya begitu jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berkas perkara itu P21 dan penyidik mempunyai kewajiban untuk melimpahkan perkara itu ke kejaksaan. Nah, disitulah peran bidang barang bukti. Setelah penyidik melimpahkan, oleh kita bidang barang bukti dilakukan pencatatan
Nah, sekarang kan sudah ada berbasis teknologi ya. Ada yang namanya aplikasi ARSIS. Nah, di situ dilakukan penginputan melalui aplikasi ARSIS. Setelah barang bukti itu diteliti juga oleh bidang PIDEM sesuai dengan penyitaan yang ada di dalam berkas perkara, baru dilakukan pengklasifikasian terhadap barang bukti tersebut. Setelah diklasifikasikan, barang bukti itu baru disimpan seperti biasa dilakukan perawatan terhadap barang-barang bukti tersebut. Baik, itu cara. Itu juga termasuk bidang Pitsus pun seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Iya. Bisa dijelaskan juga Pak, ini bedanya barang bukti dan barang rampasan. Nah, kalau barang bukti itu dipergunakan penyidik dalam hal ini yang diduga merupakan sarana atau media untuk melakukan suatu kejahatan. Ya. Dan itu setelah dilimpahkan ke penuntut umum, itu digunakan oleh penuntut umum untuk pembuktian di persidangan. Apakah memang benar barang bukti ini terkait dengan tindak pidana tersebut? Apabila kalau itu untuk barang bukti. Ya. Tapi kalau barang rampasan itu barang yang memang sudah ada putusan pengadilan, sudah inkrah yang menyatakan memang barang tersebut memang dipergunakan untuk kejahatan. Tuh. Jadi barang rampasan ini sendiri ada dua, dirampas untuk negara sama dirampas untuk dimusnahkan. Nah, dilihat dari putusan pengadilannya. Kalau dimusnahkan biasanya narkoba ya Pak? Benar. Nah, itu mekanismenya lain-lain nanti. Ya. Kalau untuk dirampas untuk negara itu biasanya kita mengajukan ke KPKNL untuk dilakukan penilaian. Tapi kalau untuk yang dirampas untuk dimusnahkan, kita biasanya ada dalam 1 tahun itu programnya 2 kali untuk melakukan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut. Nah, kalau untuk di wilayah Kota Pagar Alam nih, saya mau ke Pak Jody nih ya. Perkara pidana umumnya ini seperti apa? Apa ada yang mendominasi atau sama rata di bidang pidana umum sendiri? Untuk di Pagar Alam ini sendiri, saya rasa mungkin sama ya untuk di wilayah Sumsel lainnya. Yang mendominasi adalah perkara narkotika di sini. Perkara narkotika itu kurang lebih sekitar 40-50% dibanding perkara-perkara lainnya. Di tahun lalu itu kita penanganan perkara narkotikanya sekitar ada 64 dibanding perkara-perkara lainnya yang jumlah keseluruhan total perkara lainnya pun tidak sampai dengan jumlah perkara narkotikanya. Baik, kalau di bawah narkoba apa Pak? Di sini ada pencurian ya. Pencurian. Pencurian cukup banyak tuh di bawah narkoba ada pencurian karena memang mungkin masyarakat Pagar Alam ini sendiri banyak perkebunan ya, jadi lebih cenderung ke sana. Pencurian dan narkotika. Jadi dua hal itu ya yang kemudian sama rata ya mungkin ya. Mungkin juga ada kaitannya dari narkotika karena butuh uang buat beli narkotika nggak ada terus akhirnya mencuri. Nah, biasanya setelah melakukan penyelidikan gara-gara apa Pak narkotika ini besar peredarannya di Pagar Alam? Kalau menurut saya sih sejauh yang saya ketahui selama bertugas di sini ya mungkin karena ini daerah wisata ya. Masyarakatnya pun juga bisa sudah mengarah ke masyarakat modern mungkin seperti itu ya Pak. Betul, karena memang mungkin daerah wisata masuk ke sekarang peredaran juga lebih aksesnya lebih gampang mungkin. Karena beberapa kali penanganan perkara ini sendiri ternyata ada narkotika yang didatangkan dari daerah luar Pagar Alam. Dan beberapa juga ada yang membawa narkotika dari luar Pagar Alam buat dipakai di Pagar Alam. Sejauh ini tangkapan besar ada nggak Pak kira-kira narkobanya? Kalau yang besar kemarin terakhir ada dari limpahan dari BNN provinsi. Itu ada bandar besar yang ditangkap di sini. Kemudian kita sidangkan jumlah barang buktinya sekitar 50 butir pil ekstasi. Ada 6 paket sabu, itu lumayan besar. Sama beberapa di tahun lalu ada sekitar 1 ons masuk sabu-sabu ke sini. Nggak terlalu besar dibandingkan dengan wilayah lainnya ya. Tapi lumayan besar untuk di Pagar Alam. Dilihat karena potensi wisata, kemudian itu ada semacam sebab akibat digunakan di wilayah sini, begitulah ya. Betul. Kalau untuk konsistensi dalam melakukan penuntutan perkara narkoba, tegasnya dari PIDEM menggunakan tuntutan maksimal atau seperti apa? Kita kembali lagi karena memang sesuai dengan undang-undang, kita juga berdasarkan acuan yang ada, kita menggunakan penuntutan itu berdasarkan berat ringannya kesalahan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri, keadaan-keadaan
pendukung, faktor-faktor pendukung lain sebagainya, kita tetap menggunakan pedoman penuntutan kita yang ada. Jadi sejauh ini kita akan tetap mengacu kepada perkara-perkara yang ada. Sejauh ini kita nggak pernah tuntut maksimal karena memang belum sampai di tahap itu. Kalau yang perkara BNN kemarin nih, berapa tuntutan dari Jaksa penuntut umum menuntut kemarin itu 13 tahun untuk si bandarnya. Terhadap kaki tangannya kita tuntut 10 tahun kalau nggak salah. Dan terhadap penggunanya kita tuntut 3 tahun dan 6 bulan. Putusannya terhadap penggunanya itu 10 tahun. Terhadap bandarnya itu 10 tahun. Terhadap kaki tangannya itu 8 tahun dan terhadap penggunanya itu 2,5 tahun. Karena memang mereka terbagi jadi satu kelompok, ditangkap bersama-sama. Mereka ini memang di pagar alam ini namanya cukup terkenal, tapi tidak berhasil ditemukan karena selalu DPO. Jadi akhirnya begitu ditangkap oleh penyidik dari BNN provinsi baru tertangkap. Underground ya pergerakannya ya. Pergerakan Underground, tapi ya itu tadi kan cukup juga membuat efek jerah dari tuntutan pidana. Baik, kita ke Pak Agung, Pak. Ini kan pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan. Nah, pasti juga termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak ya, Pak. Nah, pengelolaan seperti apa Pak yang dilakukan dari bidangnya sendiri? Oke, kalau untuk PNBP sendiri, begitu berkas perkara itu selesai, penuntut umum itu memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang bukti tersebut ke bidang BB, barang bukti untuk ditindaklanjuti. Dan dilihat diklasifikasikan apakah barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Kalau itu dirampas negara, otomatis kita dalam hal ini berkoordinasi dengan KPKN Lahat di sini untuk melakukan penilaian terhadap objek barang tersebut. Apabila sudah keluar dari objek barang tersebut, harganya sudah keluar, kita juga berkoordinasi lagi dengan pimpinan nih. Karena memang ada PMK Peraturan Menteri Keuangan dan keputusan Jaksa Agung yang menyatakan apabila nilai ekonomis barang tersebut berharga di bawah 35 juta, kita bisa melakukan penjualan langsung. Sebenarnya intinya itu optimalisasi lah untuk penyerapan PNBP. Dan di tahun ini itu ada 9 yang yang kita lakukan penilaian dan kita lihat harganya di bawah 35 juta. Jadi kita dibentuk tim untuk melakukan penjualan langsung dan alhamdulillahnya itu ada 8 yang bisa kita lakukan penjualan langsung dan mendapatkan PNBP kalau nggak salah saya sekitar 16 juta lebih lah kalau nggak salah. Dan itu kita serahkan ke bendahara penerimaan untuk disetorkan ke kas PNBP. Untuk khusus perkara pidum, tapi kalau pitsus belum ada itu. Belum ada uang pengganti ya Pak? Siap. Kalau uang pengganti berbeda lagi. Nah, dia tidak masuk ke PNBP dia. Tapi kalau misalnya yang untuk barang rampasan negara itu masuknya PNBP. Transparansi untuk melakukan pelelangan sendiri Pak terhadap barang yang akan dilelang begitu pada masyarakat. Di bawah 35 juta tadi bisa ditunjuk langsung? Jadi begini, kalau ditunjuk langsung kan kesannya kita udah menentukan. Siapa ya. Iya. Tapi kita dalam hal ini bidang BB itu melakukan dalam artian begini loh. Kita menempelkan selebaran-selebaran di titik-titik masyarakat umum, misalnya di pelayanan pembuatan SIM atau apa, itu kita tempelkan bahwa memang ada barang rampasan negara yang kita lakukan penjualan langsung. Nah, dari selebaran itulah mereka datang ke kita. Kita sudah menentukan hari dan tanggalnya untuk datang. Jadi sistemnya kalau penjualan langsung itu nggak ada tawar-menawar. Sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh KPKN, itulah dia harus dibayar. Karena kalau terjadi tawar-menawar nanti alot lagi. Ya. Jadi siapa yang tinggi itu. Jadi kita langsung aja begitu dia datang, kita perlihatkan barangnya, oke sebenarnya langsung kita buatkan bukti penerimaan atas barang tersebut. Dari mana Pak masyarakat dapat informasi? Itu tadi kita tempelkan selebaran-selebaran. Apakah melalui media sosial juga? Di medsos juga kita tampilkan. Kebetulan kita ada Instagram juga kan di kejaksaan, kita inikan ke Instagram, terus di kantor di kepolisian di pelayanan tilang. Jadi kita tempel-tempelkan semuanya. Nanti masyarakat sudah tahu nih, oh ini ada di sini, mereka langsung datang ke kita. Tuh, tapi nggak kita kumpulin, ya udah
Nanti kita kumpulin Satu dulu, tempat kita tentuin begitu ya. seperti itu. Nanti lama lagi. Maju kayak pameran begitu, Pak, ya. Lebih baik ya udah langsung kita datang sepakat dengan harga yang sesuai dengan KBKNL. Nanti kita berikan ini loh harganya sekian. Ya udah mereka bayarkan sesuai dengan itu. Baik, Pak Agung, singkat untuk himbauan kepada masyarakat, terkhusus mungkin di bidangnya, untuk bisa diinformasikan lebih lanjut. Saya sebagai kasih BB barang bukti pagar alam menghimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk datang ke seksi barang bukti dan barang rampasan apabila ada barang buktinya yang memang dijadikan barang bukti dalam proses persidangan dan sudah dinyatakan oleh pengadilan untuk dikembalikan kepada yang berhak untuk datang mengambil barang tersebut. Baik. Jangan takut ya Pak ya. Siap. Karena kebanyakan kan masyarakat kan, waduh kejaksaan nih, apa nih gitu. Karena memang kita agak kesulitan juga. Begitu barang itu putus, terkadang masyarakat kan enggan datang. Jadi otomatis kita dalam hal ini bidang BB proaktif, kita cari nih, kita koordinasi sama jaksanya ini yang punya ini diberi saya di berkas perkara dia jadi saksi. Jadi kita kontak, kita hubungin, ambillah gitu. Kalau memang dia nggak bisa ambil nanti kita antarkan BB. Berbayar atau gratis? Gratis. Mungkin itu kekhawatiran masyarakat. Dan juga ke Pak Jody, Pak, silakan mungkin ada closing statement ataupun himbauan kepada pemirsa di rumah. Ya mungkin terhadap bidang tindak pidana umum ya, kita ada salah satu program yaitu RJ, Restoratif Justice. Ini kebanyakan masyarakat mungkin belum mengetahui manfaatnya ataupun teknisnya seperti apa. Mungkin kita memiliki rumah Restoratif Justice di mana rumah tersebut jadi sarana untuk masyarakat bertanya, konsultasi hukum ataupun ingin mencari keadilan lah, bisa datang ke rumah Restoratif Justice di seluruh kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Itu sudah ada. Untuk di Pagar Alam sendiri kita ada di Terminal Nandagung. Kita akan melayani masyarakat dan memberikan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi jangan sungkan untuk datang ke sana. Tidak akan dipungut biaya Rp1 pun, tidak akan dipersulit dan akan tetap dilayani. Wow, luar biasa. Sebagai bentuk pelayanan Ya. dari Kasih Pidum juga. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jody dan juga Pak Agung yang sudah memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Dan Rian, kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini dengan bidang-bidang yang lain masih di Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam, Rian. Ya, bersama dengan narasumber kita, dua orang yang berbeda dengan bidang yang berbeda. Ini ada Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, ada Bapak Hendi Sarjana Hukum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Hendi ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu siap, Pak. Sehat. Seneng ya sama dikabari ya, Iya. tanya kami. Kami nanya terus. Sehat, makanya. Kita perkenalan juga pemirsa yang di sebelah Pak Hendi ada Bapak Fauzi, Sarjana Hukum sebagai Kasubag Bin. Nah, di Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Baik, kita langsung ingin berkenalan juga. Ini dari bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara dan juga dari Kasubag Pembinaan. Ke Pak Hendi terlebih dahulu. Pak, apa saja Pak tugas dan fungsi serta wewenang Bapak sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara? Oke. Kalau di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya di Kejari Pagar Alam ini, lebih orientasinya ada 5 fungsinya. Ada dia pelayanan hukum gratis kepada masyarakat, bantuan hukum, lalu ada pertimbangan hukum, tindakan hukum lain. Satu lagi ini adalah pendampingan hukumnya. Seperti itu. Yang mana kalau untuk masyarakat umum kami ada namanya pelayanan hukum gratis. Nah, pelayanan hukum gratis ini masyarakat boleh langsung datang ke kantor Kejari Pagar Alam khususnya bidang Datun untuk berkonsultasi. Selain di bidang Datun juga di bidang intelijen ada pelayanan hukum gratis. Nah, kalau untuk laporan online-nya di bidang Datun sendiri punya namanya Halo JPN.
bisa diakses di website halojpn.com ataupun datang kemari nanti ada namanya CMS. Nah, CMS ini sama seperti bidang lain kayak bidang Pisus dan bidang Pidum. Nanti semuanya untuk register perkaranya, baik itu perkara perdata maupun perkara tun ya, itu terlampir di situ. Jadi masyarakat yang meminta bantuan, khususnya nih Pemkot, pemerintah Kota Pagar Alam bisa ngecek sampai mana sih sejauh progresnya nih perkara yang dibantu oleh bidang datun Kejari Pagar Alam. Seperti itu. Seperti itu. Dan juga pasti Pak Hendy punya tim ya Pak, selaku jaksa pengacara negara. Alhamdulillah ada kan ya. Jadi bisa dijelaskan Pak? Kalau untuk tim JPN ini tetap ada usernya ada di Pak Kejari. Baik Pak Kajari, baik Kasih Datun, kasih yang lainnya ataupun jaksa, tapi khusus jaksa di sini. Itu yang terlingkup dalam tim sebagai JPN. Jadi kalau bidang datun ada misalnya dimintakan bantuan oleh pemerintah khusus Kota Pagar Alam, nanti bidang datun akan membuat tim berdasarkan SKK substitusi. Nah, timnya ini biasanya semua jaksa yang ada di Kejari Pagar Alam, baik itu Pak Kajari, kasih, kasubsinya, jaksa fungsional semua akan dilibatkan semua. Jadi semua jaksa di sini berfungsi untuk berfungsi semuanya. Diberikan kuasa secara substitusi begitu ya. Nah, betul. mengenai jumlah jaksanya saya mau ke Pak Fauzi dulu nih. Nah, Pak Fauzi ini bidang pembinaan ya. Siap, Pak. Saya mau tahu nih Pak, tugas dan fungsi serta wewenang di bidang pembinaan ini seperti apa Pak? Tugas fungsi bidang pembinaan adalah yang mengurusi masalah kepegawaian, sarana dan prasarana. Jumlah jaksa yang ada di Pagar Alam ini 12 orang, TU 19 orang, dan juga ada SOP 6 bidang Pak. Bidang pembinaan, bidang datun, bidang intelijen, bidang pitsus, sama bidang BB Pak, barang bukti. Itu PNBP yang kita kelola sekarang ini sebanyak 601.788.184 rupiah Pak. Ini sudah melampaui target 129 juta sampai saat ini, dari Januari sampai ke bulan Juni gitu. Jadi banyak ya jumlah jaksa yang ada di Kejari Ada 12 orang. Kota Pagar Alam sendiri. Nah, kemudian juga kita pengen tahu nih Pak, seperti apa sih Pak pelayanan yang diberikan secara internal maupun eksternal kepada masyarakat? Apakah di sini kan kita dengarnya ada sistem berbasis digitalisasi? Iya. Apa saja Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Nah, mungkin di sini saya jelaskan. Di sini kita Kejaksaan Negeri Pagar Alam ini ada 39 aplikasi Pak. Jadi pelayanan yang di PTSP itu untuk melayani tamu. Nah, di situ mungkin ke PTSP dulu alurnya. Nah, baru ditempatkan dulu di ruang tunggu Pak. Nah, baru diarahkan kemana? Ke Intel, tamunya apa ke Pak Kajari. Nah, baru di ini. Nah, itu sesuai dengan SOP pembinaan Pak itu. Alur ini. Sudah 39 aplikasi. Nah, tapi untuk sekarang sudah aktif berapa aplikasi Pak untuk penggunaan Nah, apa kalau saja? yang aktif ini sudah ada 10 sebenarnya Pak. 10. Ya, 10 aplikasi. CMS, MySimKari, e-kinerja jaksa, buku tamu, CPD, email dinas, profil pegawai, admin, Pikon, WBK WBM, dokumen peraturan, laporan bulanan. Nah, itu sudah aplikasi semua Bu. Pantas tadi Rian kita datang ke Kejari Pagar Alam, di foto dulu ya Pak tadi. Siap. Iya, jadi untuk mendata ya. Iya, Berbasis digitalisasi. Iya. Untuk pelayanannya ya. Untuk pelayanan. Benar. Dan juga kegiatan Pak mungkin dari internal sendiri yang dilakukan dari pegawai di Kejari Pagar Nah, Alam. kalau kegiatan di sini mungkin kegiatannya apa, ada yang ngurus naik pangkat, itu sistem aplikasi juga itu Bu. Yang mengurusi masalah pegawai, sarana dan prasarana, misal semacam pembangunan, itu tugasnya di pembinaan Bu. Ini ya. Kalau untuk kepelayanan masyarakat, ada yang mau membuat satu pengaduan, ada dituangkan dalam aplikasi atau membawa surat resmi begitu Pak? Dia
pakai aplikasi, Aplikasi. Pak. Tapi itu kan kalau ke pembinaannya itu bukan di sistem laporan, mungkin ada di Intel, ada masuk ke Datun, ke Pitsos, Artinya diteruskan lagi begitu diteruskan ya, ke lagi, seksi tapi bidang lewat sekolah. aplikasi, Iya. Pak itu. Ininya. Kita ke Pak Hendi lagi nih. Siap. Pak Hendi, Perdata Mungkin ya. dan Tata Usaha Siap, Negara ya. mungkin ya. Saya mengenal istilah non litigasi dan litigasi. Bisa disampaikan pembeda dan bagaimana menjalankan Boleh. ini, Pak? Jadi kalau di Datun ini memang ada istilah litigasi dan non litigasi. Sesuai dengan kewenangan dari Datun tadi, kalau litigasi ini berarti kita mesti ke persidangan. Nah, kalau non litigasinya dilakukan di luar persidangan. Nah, kalau untuk di Kejari Pagar Alam sendiri ini, kebanyakan saya akan mengupayakannya sebelum masuk ke litigasi, non litigasi dulu. Jadi kalau bisa dengan cara kekeluargaan musyawarah, kenapa harus ke litigasinya seperti itu? Tapi alhamdulillah selama ini sampai dengan sekarang ini banyak perkara yang selesainya di non Luar litigasi persidangan, seperti itu, luar persidangan. Biasanya Pak masyarakat mengadukan perkara perdata. Nah, biasanya seperti apa masyarakat Kota Pagar Alam? Nah, kalau masyarakat Kota Pagar Alam masuk pelayanannya adalah pelayanan hukum gratis. Kalau beberapa waktu yang lalu ada yang masalah tanah, lalu masalah KDRT, lalu ada masalah Waris mungkin Pak? waris, ada juga kemarin ada salah satu yang menarik adalah masalah nikah siri. Karena salah satu fungsi di bidang Datun adalah yaitu bisa membatalkan pernikahan kalau tidak sesuai dengan perundang-undangan. Nah, ada permasalahan salah satu di sini adalah mengenai nikah siri. Jadi masyarakat kemarin ada yang ngadu itu apakah diperbolehkan, Pak? Kalau misalnya pegawai negeri beristri lebih dari satu, sedangkan istri pertamanya nggak boleh, nggak tahu, nggak minta izin. Nah, itu juga kemarin jadi ngaduan dari masyarakat. Nah, dari bidang Datun sendiri memang ada kewenangan untuk melakukan pembatalan pernikahan asal dia tidak sesuai dengan perundang-undangan seperti itu. Seperti itu. Menarik ya, Rian? Iya, pembatalannya diuji di pengadilan agama dulu kah atau memang dapat langsung dilakukan eksekusi? Bisa langsung di kami. Jadi kami kan akan melihat, misalnya kayak misalnya pegawai negeri ini kan ada ketentuan, ada aturan yang mengikat bahwa pegawai negeri beristri satu, boleh lebih dari satu sesuai dengan PP-nya, tapi harus seizin dari Izin. istri pertama. Nah, ini kan ini. Jadi ya kalau kemarin permasalahannya istri pertamanya nggak tahu, gitu. Makanya si istri ini konsultasi ke kami. Nah, kami nanti akan mengecek bukti-buktinya, dokumennya, administrasi seperti apa. Nah, kalau misalnya nggak sah kami batalkan. Tuh makanya, ya istilah kata pembatalan pernikahan lah. Tuh makanya jadi statusnya si orang ini, yang laki ini dengan perempuan ini, karena menurut undang-undang tidak sah dibatalkan. Dan itu tidak perlu harus ke pengadilan seperti itu. Tapi nanti tindak lanjutnya ke pengadilan juga seperti itu. Luar biasa ya, jadi fungsinya masyarakat juga harus paham bahwa bukan hanya sekedar menuntut, Ya. Siap. dapat membatalkan keperdataan tadi dalam hal pernikahan maupun Betul. Perusahaan pun juga ya Pak? Perusahaan juga bisa, tapi perusahaan masuk ke masyarakat juga. Karena segmennya di Datun ini masyarakat umum dan pemerintah. Tapi lebih intensnya adalah bidang Datun ini adalah untuk mendampingi pemerintah, dalam ini negara, pemerintah dalam hal kayak penegakan hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum yang sifatnya itu adalah untuk pemulihan dan pengamanan keuangan negara seperti itu. Ya makanya di Pagar Alam pun Pemkotnya itu banyak minta bantuan ke kami untuk pendampingan. Karena kenapa? Mereka pikir untuk lebih hati-hati. Karena sifat Datun adalah untuk pencegahan. Jangan sampai nanti ada indikasi tindak pidana di situ. Makanya kami mendampingi untuk setiap kegiatannya berdasarkan permohonan. Walaupun secara aturannya bidang Datun boleh melakukan pendampingan tanpa dimohonkan atau dimohonkan. Seperti Diminta itu. maupun tidak diminta. Betul seperti sekali itu. makanya. Kalau untuk pengawasan proyek strategis nasional sendiri di Kota Pagar Alam sendiri seperti apa? Bidang Datun dengan khususnya adalah untuk pendampingan yang istilah kata tidak masuk dalam proyek strategis nasional. Karena yang perlu kita dipahamin ini adalah proyek strategis nasional yang dari pusat dengan
proyek strategis daerah. Nah, untuk proyek strategis nasional itu di bidang Intel. Nanti Intel akan berkolaborasi dengan bidang Datun, bidang Pitsus. Tapi biasanya akan muncul dulu SK-nya. Muncul SK-nya yang menetapkan bahwa kegiatan ini adalah proyek strategis nasional. Ya. Nah, nanti laporannya ini berjenjang ke Kejagung dulu, ke Kejati, baru ke Kejari Pagar Alam, seperti itu. Jadi memang ada fungsi masing-masing Betul, begitu ya, betul sekali. berjalannya. Siap. Nah, mengenai kinerja jaksa nih di bidang pembinaan ya, kita mau tanya nih Pak, apakah memang jaksa yang berprestasi ini bagaimana jenjang kepengurusannya untuk kenaikan pangkat, atau ada jaksa yang oknum jaksa yang bandel ini mendapat pengaduan juga, tindak lanjut dari pembinaan bagaimana Pak? Ya. Nah, kalau jaksa yang berprestasi, ya memang kita kasih reward Pak. Itu. Contoh semacam Bayu kan, jaksa Bayu dulu kan. Nah, jadi dia dipromosikan ke Kejaksaan Agung. Itu ada piagamnya Pak, dikasih oleh Pak Kajari. Nah, kebetulan kita kan WBK-nya masuk dulu Pak. Tahun belakang dulu masuk WBK. Itu kan. Nah, kalau jaksa yang nakal, Oknum yang bandel. oknum yang bandel Bu ya. Nah, mungkin ini kan ditindak, tapi di sini kan bukan pembinaan ini yang nindak Pak. Jadi pengawasan Kejaksaan Tinggi, tapi sifatnya kan kita laporkan ke Kejati. Baru pengawasan lah yang ngasih Melakukan ininya. tindakan begitu ya? Ya. Berarti jaksa yang berprestasi di pembinaan mendapatkan Reward. tiket Iya. antar gitu. Nah, gitu. Bagi oknum yang nakal juga memberikan catatan buku hitam begitu ya. Iya, begitu Pak. Oke. Ya. Singkat Pak, untuk himbauan terakhir kepada masyarakat, bagaimana dari fungsi pembinaan dari Kejari Kota Pagar Alam? Nah, kalau di bidang pembinaan ini sifatnya kan ke dalam Pak ya, bukan keluar ke masyarakat. Jadi pembinaan ini mengurusi masalah kepegawaian, masalah rumah tangga, masalah anggaran. Nah, kalau masalah yang keluar itu biasanya kan ada Intel, di Datun Pak ya. Nah, Kalau informasi rekrutmen jaksa mungkin kan bagi masyarakat yang akan ini bisa mendapat informasi. bisa itu. Jadi kalau rekrutmen pegawai biasanya kan ada surat dari Kejati Pak, turun ke sini, nah baru kita informasikan ke masyarakat siapa yang mau ikut ini. Nah, kebetulan sekarang kan sifatnya kan online Pak, bisa diakses di internet kan. Nah gitu Pak. Berarti untuk masyarakat di rumah sering-sering lihat sosial media Nah, Kejaksaan gitu. Negeri Pagar Alam seperti Iya, itu ya Pak ya. iya. Informasinya dapat Tapi dari tesnya masih di Kejati semua Pak. Iya. Bu. Atau lebih lanjut ketemu Pak Fauzi di kantornya. Iya, boleh ya. Pak. Iya. Kita ke Pak Hendy Pak, silakan Pak closing statement ataupun himbauan untuk pemirsa di rumah. Izin. Kalau untuk masyarakat jangan takut dan ragu untuk mengadukan, menginformasikan kepada kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Saya bilang seperti itu. Baik-baik ada permasalahan apa, baik itu masalah perdata, pidum, atau ada temuan-temuan yang sifatnya seperti tindak pidana korupsi, mari kita ke kantor Kejari Pagar Alam, kita bicarakan, diinformasikan ke kami akan tindak lanjuti. Jangan takut, jangan ragu untuk Kejari Pagar Alam. Seperti itu. Mungkin juga ada pesan kepada OPD Pak, ini silakan bagi yang ingin Boleh. bekerja sama seperti itu. Kalau untuk Pemkot Pagar Alam khususnya, jangan ragu juga. Karena bidang Datun sifatnya adalah untuk mendampingi. Kita coba untuk mencegah. Karena pencegahan ini dimulai dari administrasi. Ya. Kalau administrasinya sudah benar, insya Allah kedepannya juga pelaksanaannya benar. Seperti itu. Luar biasa. Itulah pendampingan hukum tadi ya. Iya, tegas lah ya. Langsung disampaikan Pak Hendy dan juga Pak Fauzi di bidangnya masing-masing. Terima kasih atas kesempatan waktu dan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kota Pagar Alam. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi dengan dua bidang yang berbeda, tapi sedang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan kali ini ada dua bidang yang berbeda dengan narasumber juga yang berbeda. Nah,
Sekarang langsung kita ke perkenalan. Ya. Ini Rian dari Kasih Intelijen, ada Pak Sosor AS Panggabean SHMH. Apa kabar Pak Sosor? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Aman ya Pak pagar alam? Insya Allah aman. Kita perkenalan juga di sebelah Pak Sosor ada Ibu Mary Aryani SHMH selaku Kasih Tindak Pidana Khusus. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Mbak. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Ya, cuacanya pun mendukung jadi harus Iya. sehat gitu ya. Cakung. Pagar alam. Pak Sosor, nah mungkin kita juga pengen tahu nih dan juga masyarakat bagaimana sih tugas dan fungsi dari bidang intelijen sendiri selaku Kasih. Untuk tugas fungsi kejaksaan atau tusi di kejaksaan ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara dan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 17 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan kemudian diatur dengan peraturan yang terbaru, Peraturan Jaksa Agung Nomor 21 tahun 2021 tentang intelijen penegakan hukum. Di sini kejaksaan meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk pencegahan tidak pidana. Kemudian untuk penegakan hukum baik preventif atau represif dalam bidang IPO, Lexus, Hankam, dan juga cegah tangkal ke orang-orang tertentu, serta untuk melaksanakan ketertiban dan ketertiban umum. Baik, itu dari Mungkin intelijen ya Pak. Singkatnya nih Litpamgal. Litpamgal, ya benar. Iya. Pasti dari Pak Sosor sendiri memiliki tim ya Pak, ataupun struktur organisasi Iya, yang Bapak benar. bawahi. Bisa dijelaskan Pak? Kita di sini struktur organisasi kita Kasih Intelijen, dan di bawah Kasubsi ada 2 Kasubsi, kemudian di bawah anggota semua. Ya. Terisi semua Pak? Kalau tidak terisi Rian Pak galak. Nggak, kalau kemarin terisi 1. Dari 2 itu yang terisi baru 1, dan barusan pindah 2 bulan yang lalu. Dan sekarang untuk struktural kosong. Nah, Wah, saya boleh ngisi deh, Pak. Intelijen bidang Boleh. pariwisata. Benar, boleh. baik Ini kita kan ke mata dan telinga pimpinan. Nah, benar, gitu ya. ya, Pengen intelijen. tahu sih cara kerjanya dari bidang intelijen nih. Intelijen ini mata telinga kejaksaan ini, kami di sini ada roda perputaran intelijen. Nah, di situ roda kami berputar dari sisi perencanaan, di sana ada perencanaannya, kemudian berputar ke pengumpulan data. Itu kalau kami sebut kadang pool data, pool bucket, kemudian dari data dan bahan keterangan ini, bucket ini diolah, dan dari pengolahan ini nanti disimpulkan apakah ini termasuk produk intelijen yang dijadikan untuk kita sampai ke pimpinan. Jadi pimpinan ini bisa mengambil keputusan dari data yang kita olah tadi. baik. Perolehan datanya itu bagaimana Pak? Apakah diperoleh dari bawah tanah seperti itu ya Pak? Ya, biasanya intelijen terkenal seperti Kalau itu ya. intelijen ini macam-macam ya. Iya, Macam-macam. mata-mata. Kalau intelijen ini bisa dari tim kita sendiri, pencarian kita sendiri lah intinya. Bisa dari media, ya kan kadang berita-berita apa kayak itu kan. Nah, bisa kita teliti dari sana. Sudah itu bisa juga dari pengaduan dari masyarakat. Seperti itu, Itu aja. masuk dulu ya informasi. Cukup ya. tersistematis Cukup. ya. Sesuai lah namanya Intel, Pak Iya. ya. Baik, kita ke Ibu Mary Aryani SHMH. Ini Bu, bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah tugas, fungsi, serta wewenang sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus. Terima kasih Mbak. Jadi kalau misalnya ini Kasih Pitsus ya Mbak? Ya. Ya. Terkenal itu Kasih Pitsus katanya. Jadi kalau Kasih Pitsus itu tindak pidana khusus itu bidangnya itu melakukan pengolahan baik itu labdu yang dari masyarakat maupun dari kita internal sendiri. Selanjutnya kita juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan. Kita juga melakukan pratut. Pratut ini dalam artian kita sebagai penuntut umumnya Mbak. Kadang-kadang berkas itu kan di dalam tindak pidana khusus ada juga dari APH lain. Seperti kayak dari kepolisian, tindak pidana korupsi. Jadi kita melakukan pratutnya di situ. Kita sebagai jaksa peneliti. Tetapi yang saya sampaikan tadi kita sebagai penyelidik, penyidikan, itu kita bertindak sebagai polisinya Mbak. Ya. Kalau bahasanya tuh sebagai polisinya. Nanti pas persidangan kita juga sebagai penuntutnya. Seperti itu. Juga kita mempunyai kewenangan untuk melakukan kayak semacam pemeriksaan tambahan.
itu kalau misalnya itu berkasnya dari polisi. Ketika kita melakukan atau menyatakan P19, selanjutnya P19 itu tidak bisa dilakukan semaksimal mungkin oleh penyidikan oleh Polri, kita melakukan pemeriksaan tambahan tanpa menyentuh dari tersangka tadi. Kita juga ada melakukan pengawasan terhadap terpidana yang bebas bersyarat, lepas bersyarat, dan juga kita melakukan kayak penetapan hakim, melaksanakan penetapan hakim dan putusan dari pengadilan. Itu tugasnya. Tapi untuk wilayah hukum di Kejari Pagar Alam ya Mbak. Kalau untuk yang di Kejaksaan Tinggi lebih luas lagi. Kalau kami untuk wilayah hukumnya di Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Kira-kira itulah tusinya dari tindak pidana khusus. Baik, dan juga tim-tim yang ada. Oh, kalau tim ini kita alhamdulillah terisi 2 Mbak. Kita ada namanya subseksi penyidikan. Itu kasubsi penyidikan biasanya sekarang sudah diisi oleh Pak Jaksa Tridian. Selanjutnya untuk kasubsi penuntutan itu ada Ibu Ulfa. Nah, yang kurang ini UHEKSI. Nah, tadi kan Mas Iannya udah ke Intel, Mbaknya apa mau? Boleh, jadi tim Ibu Mary saya. Upaya hukum dan eksaminasi. Jadi upaya hukum itu ketika kita sudah melakukan penyidikan, selanjutnya sudah ada putusan dari pengadilan. Nah, itu tugasnya UHEKSI. Ya, UHEKSI kalau misalnya ada itu upaya hukum, ketika putusan itu kayaknya kita nggak terima nih banding atau terdakwanya banding, kita tugasnya ini. Nah, sama eksaminasi tadi. Baik. Kalau untuk sidangnya Bu, di Palembang kah Kejaksaan Tinggi atau di sini? Kalau sekarang itu kan sudah aturannya udah berbeda. Kalau dulu di tahun sebelum ada aturan yang baru itu di pengadilan negeri masing-masing kota dan kabupaten. Kalau untuk sekarang itu sudah di Palembang, ada hakim ad hoc sendiri di provinsi untuk sidangnya. Tapi untuk pemeriksaannya tetap di sini, Mbak. Kalau untuk ini, tadi saya tangkap artinya ada 2 mekanisme cara kerja ya, melanjutkan berkas dari teman-teman penyidik kepolisian, dan yang kedua dapat menemukan temuan sendiri. Iya, begitu ya. Nah, dalam rangka temuan sendiri, saya penasaran nih, menemukan ada potensi atau indikasi dugaan tindak pidana di bidang korupsi. Bagaimana nih mekanisme kerja yang dilakukan oleh bidang pidana khusus? Ya, itu kan tadi disampaikan juga oleh Pak Sosor selaku Kasih Intel bahwa mereka pun juga supporting data dengan kami. Nah, karena mata telinga pimpinan, juga beliau ini mata telinga seluruh bidang. Nah, ketika ada labdu, biasanya juga nanti bisa juga kami melakukan penyelidikan ataupun pullback data di bidang Pitsus, atau kami supporting datanya dari intelijen. Setelah itu dilakukan pullback data dengan SOP yang ada, ketika itu misalnya perkaranya, kita menemukan, oh ini kayaknya merupakan peristiwa pidana, ataupun ada beberapa bahasa peristiwa pidana, perbuatan pidana, kan kayak gitu sama aja sebenarnya. Ini ada nih peristiwa pidana. Nah, kita akan tingkatkan itu melalui penyelidikan. Penyelidikan selanjutnya ketika sudah ada penyelidikan, ini peristiwa pidana benar. Kita akan tingkatkan kembali untuk menemukan siapa yang paling bertanggung jawab, dan itu akan ditentukan siapa tersangkanya. Itulah ditingkatkan namanya penyidikan. Nah, setelah penyidikan baru nanti ke tahap penuntutan, Mas. Penuntutan itu sudah jelas nih. Biasanya itu sudah siapa tersangkanya, siapa aja, sudah ditahan biasanya untuk dilakukan penahanan. Setelah penuntutan baru kita persidangan di pengadilan negeri. Baru nanti mekanismenya itu kalau misalnya putus tidak ada upaya hukum, baik itu banding, kasasi ataupun yang lainnya, kita lakukan eksekusi. Itu kita sebagai posisinya sebagai polisi lah bahasa. Kalau bahasa Palembang tuh kita lah polisinya lah, jaksanya pula lah, tukang eksekutornya juga. Nah, itu banyak gawe kami ini. Memberikan ruang klarifikasi nggak begitu ada temuan begitu? Itu yang kita sebutkan tadi, pullback data. Sebelum kita kan pullback data nih, Mas. Pullback data dengan SOP tertentu, ketika itu ini peristiwa pidana atau bukan, atau hanya kesalahan administrasi. Nah, kalau misalnya hanya kesalahan administrasi ataupun yang lainnya, kami juga bekerja sama dengan pihak APIP lah kalau bahasa ini. Oh, ini kayaknya kesalahan administrasi doang. Nah, silakan. Tapi kalau bahasa hukumnya itu kesengajaan, mens reanya, niatnya itu ada kesengajaan, kita
kita akan tingkatkan itu ke penyelidikan. Klarifikasi itu ada pasti. Ada full bucket, waktu yang full data. diberikan? Iya, Maksimal? pasti. Heeh. Dalam Berapa lama jangka nih? waktu yang berapa lama? diberikan? Kalau untuk full bucket full data berapa hari? 7 hari, 7 bisa hari. terpanjang 7 hari. Jadi 14 hari maksimal. Oke. Jadi kalau Seperti memang itu. bandel, ya kita gas Ya, dilanjutkan. dengan Ibu Mary ya. Iya, seperti itu. Baik, kalau ke Pak Sosor sendiri selaku intelijen penegakan hukum ya Pak ya, pastinya di bidang Intel sendiri juga memiliki bidang pengawasan proyek strategis nasional ataupun daerah. benar. Nah, AGHT-nya seperti apa Pak yang ada di Kota Pagar Kalau Alam? kita di sini nggak ada untuk proyek strategis daerah, belum ada pengajuan juga dari Pemkot. Karena kita di sini kan bentuknya ya namanya pasif bentuknya. Jadi kalau seandainya ada pengajuan dari Pemkot untuk proyek strategis daerah itu ya kita terima, kita telaah layak atau enggak nanti kita lakukan untuk pengawal ini tersebut. Baik, tapi untuk tahun 2023 ini belum Belum ada. ada, benar. Kalau fungsi untuk penyuluhan hukum begitu kan, saya tahu wilayah administrasi ini tidak terlalu banyak kecamatannya begitu ya. ada. Nah, kita Terjangkau. di sini benar ada, kita di sini cuma sedikit loh kecamatan, cuma 5 kecamatan karena kita bentuknya kota, di sini tidak ada desa. Jadi untuk penyuluhan hukum untuk PNS kita belum lakukan, mungkin setelah inilah mungkin di sekitar bulan 8 bulan 9. Tapi kalau untuk penyuluhan hukum untuk anak-anak siswi sekolah sudah kita laksanakan Jaksa masuk ke sekolah 4 ya, Pak? sekolah lah. SMA 1, SMA 2, SMA 3 dan SMA 4. Baik, itu dia. Dan kita juga di sini ada apa namanya? Intelijen melakukan ada kantin kejujuran, ada juga sekolah yang kita bina untuk melaksanakan kantin kejujuran. Ada 2 sekolah di di SMA 1 sama di SMA Negeri 4. Di sana kita ya didik siswa-siswi lah untuk berlatih jujur, membiasakan jujur dari kantin kejujuran tersebut. Luar biasa ya, menjembatani siswa-siswa ya Pak ya pastinya. Dan kita juga kan kita lakukan ya evaluasi lah per 3 bulan kita lakukan evaluasi gimana kan. Iya. Baik, seperti itu jasa. Sebelum ke closing statement ini ya, mau dengar himbauan ini singkat. Mau bertanya, apakah Kota Pagar Alam ini kondusif di mata intelijen Kejari? Alhamdulillah sesuai dengan cuaca, kondisi alam kondusif. Mantap. Kondusif, senyap dan tidur ya. Mau dingin begitu ya. Silakan himbauan Silakan kepada Pak, masyarakat. himbauan Pak. kepada masyarakat. Himbauan untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Pagar Alam, kita di sini mengimbau untuk kenali hukum, jauhi hukuman. Dan untuk mengenali hukum, bagi yang belum tahu atau mendapat permasalahan hukum bisa menghubungi kami, langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam atau langsung telepon ke hotline 0815 3225 6936 atau ke Instagram atau Facebook atau Twitter website Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam. Nah, itu dia. Jadi jangan takut ya Pak ya. Kalau pemirsa di rumah ingin melakukan pengaduan, ada juga hotline, sosial media, dan juga langsung datang ke kantor juga bisa. Pokoknya Pak Sosor akan bergerak. Iya, kita bergerak tepat dan akurat. akurat. Nah, seperti itu. Kita ke Ibu Mary. Ibu Mary silakan himbauan ataupun closing statement untuk pemirsa di rumah. Himbauan Ya. Baik. Untuk warga Palembang, ini masuk Palembang kan? Ya. Khususnya Kota Pagar Alam. Jadi jangan takut dulu. Kadang-kadang masyarakat ini takut dengan Kasipitsus. Takut untuk berhadapan dengan Kasipitsus. Jangan takut. Ketika misalnya kita sudah bekerja dengan benar, sesuai dengan aturan, silakan aja. Tapi kalau misalnya belum tahu dan belum mengerti, silakan bertanya dengan Kasipitsus. Jadi Kasipitsus ataupun bidang tindak pidana khusus dalam hal melakukan penindakan tidak sembrono juga. Jadi silakan berkoordinasi dengan kami ketika misalnya pekerjaan itu sedang dilakukan ataupun mau dilakukan atau maupun dilaksanakan. Jadi jangan takut berkoordinasi dengan kejaksaan, Mbak. Jangan ditakuti kami. Ditakuti malah Tidak selesai ya, Bu. Ya, tapi kalau misalnya datang kayak gini, Bu, kayak gini, Pak, insya Allah semua ada solusi. Iya, semua ada jalan. Ya, kayak pengadaian ya, Pak. Iya. Terima kasih Ibu Mary selaku Kasipitsus dan juga Pak Sosor ya selaku Kasih Intel yang ada di Kejari Kota Pagar Alam. Yang telah memberikan informasi, edukasi juga untuk kita semua dan pemirsa PAL TV. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama Mbak Ma. Ya, banyak sekali informasi yang kita dapat ya. Dan juga pemirsa PAL TV yang sudah bergabung, saksikan terus program Jaksa Menyapa. Hanya di PAL TV memang, punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.